sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang tidak mempunyai saluran yang mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Hormon sendiri memiliki arti substansi kimia yang dibuat dari asam amino dan kolesterol yang bekerja pada berbagai jaringan dan organ dan mempengaruhi aktivitas seluler. Pembagian kelenjar pada sistem endokrin terdapat 5 bagian. Yang pertama, kelenjar pituitari, yang kedua, kelenjar tiroid, yang ketiga, kelenjar paratiroid, yang keempat, kelenjar adrenal, dan yang kelima, kelenjar pankreas. Kelenjar pituitari terdapat thyroid stimulating hormone, berfungsi untuk merangsang pelepasan levothyroxine dan triiodothyronin. Yang kedua, adrenocorticotropic hormone yang berfungsi untuk merangsang pelepasan glukokortikoid androgen. Yang ketiga, growth hormone atau hormon pertumbuhan, bekerja pada semua jaringan tubuh, terutama pada tulang dan otot-otot skeletal atau otot rangka. Yang keempat, gonadotrophic hormone, berfungsi untuk mengatur sekresi hormon dari ovarium dan testis. Yang kelima, antidiuretik hormone ADH atau oksitosin, yang berarti ADH meningkatkan penyerapan kembali air dari tubulus ginjal dan mengembalikannya ke sirkulasi sistemik. Sedangkan oksitoksin yaitu merangsang kontraksi dari otot polos pada uterus. Pembagian kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar tiroid berfungsi untuk mempengaruhi hampir semua jaringan dan organ dengan mengendalikan aktivitas laju atau tingkat metabolisme, menyebabkan peningkatan curah jantung, pemakaian oksigen, penggunaan karbohidrat, sintesa protein, dan memecah lemak. Yang kedua, kelenjar paratiroid berfungsi untuk mengatur mensekresi dua pasang hormon, yaitu paratohormon atau hormon paratiroid untuk mengatur kadar kalsium di dalam darah. Yang kedua, kalsitonin untuk menghambat reabsorpsi kalsium oleh tulang dan meningkatkan ekskresi kalsium dari ginjal. Yang ketiga, kelenjar adrenal terletak di puncak ginjal, terdiri dari dua bagian, medula adrenal dan kortikus adrenal. Medula adrenal melepaskan yang pertama epinefrin, katekolamin, yang kedua norepinefrin. Yang selanjutnya, korteks adrenal melepaskan kortikosteroid yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Yang keempat, pankreas. Bagian endokrin pankreas memiliki pembagian sel yang disebut pulau-pulau Langes. Yang pertama, sel alfa memproduksi glukogen yang memecah glikogen menjadi glukosa di hati. Yang kedua, sel beta memproduksi insulin yang mengatur metabolisme glukosa. Untuk pengobatan, sistem endokrin memiliki sifat merangsang atau menghambat aktivitas kelenjar. Yang pertama, ACTH. Kortikoropin merupakan larutan ACTH murni dalam gelatin untuk suntikan, dipakai untuk mendiagnosis gangguan kelenjar adrenal, mengobati influenza kelenjar adrenal, dan sebagai antiinflamasi dalam mengobati suatu respon. Cara kerjanya, merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresi kortikosteroid. Waktu paruhnya sekitar 15-20 menit. Efek sampingnya dapat mengakibatkan peningkatan sekresi hormon korteks adrenal. Interaksi obat yang timbul dapat timbul keracunan digitalis, diuretik, dan penisilin menyebabkan hipokalemia. Obatnya ada kortikotropin, ada kortikotropin repository, dan lain sebagainya. Yang kedua, thyroid stimulating hormone TSH atau kelenjar tiroid. Terapi yang pertama, terapi pengganti digunakan untuk penderita hipotiroid yang mungkin disebabkan oleh gangguan kelenjar tiroid. Interaksi obatnya dapat meningkatkan efek antikoagulan, menurunkan efek digitalis. Yang kedua, antitiroid menghambat sintesis hormon tiroid pada kasus hipertiroid, bermanfaat untuk hipertiroidisme yang disertai dengan pembesaran kelenjar tiroid.
Interaksinya dapat menurunkan efek insulin dan antidiabetik oral digoxin meningkatkan efek obat-obat tiroid. Obat-obatnya terdiri dari tirotropin, triodotiroid, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, growth hormone. Definisi GH terlihat jika seorang anak tingginya jauh di bawah standar dan akan menyebabkan dwarfisme. Obat-obatnya seperti somatrem, somatropin, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, antidiuretik hormon yang berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air dari tubulus ginjal untuk menjaga keseimbangan air di dalam cairan tubuh. Efek sampingnya muka pucat, tekanan darah naik, kejang lambung, usus, dan uterus. Yang selanjutnya, kelenjar paratiroid, yaitu penurunan kalsium merangsang pelepasan PTH. Sedangkan PTH dapat membantu untuk memperbaiki kekurangan kalsium. Kalsitonin berfungsi untuk mengobati hiperparatiroidisme yang disebabkan oleh keganasan kelenjar paratiroid, kanker paru-paru, hipertiroidisme. Yang selanjutnya kelenjar adrenal. Terus efek glukortikoid, yang pertama antiinflamasi, yang kedua anti alergi, yang ketiga anti stres. Efek sampingnya dapat meningkatkan gula darah, deposit lemak yang abnormal di wajah dan tubuh. Interaksi obatnya meningkatkan potensi aspirin diuretik, menurunkan efek antikoagulan dan antidiabetik oral. Yang kedua, mineralokortikoid. Hormon-hormon ini mempertahankan keseimbangan cairan dengan peningkatan penyerapan natrium dari tubulus ginjal. Diabetes mellitus, suatu penyakit kronik yang terjadi akibat kekurangan metabolisme glukosa disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin di sel-sel beta. Tipe diabetes mellitus terdapat antara lain insulin dependent diabetes mellitus, yang kedua non insulin dependent diabetes mellitus. Poin selanjutnya yaitu insulin. Insulin adalah suatu protein dan tidak dapat diberikan per oral karena sekresi. Meningkatkan ambilan glukosa, asam amino, dan asam lemak dan mengubahnya menjadi bahan-bahan yang disimpan dalam sel-sel tubuh. Nilai glukosa dalam darah normal itu sekitar 60-100 mg per dl. Ada 3 tipe jenis insulin. Yang pertama insulin kerja singkat, yang kedua insulin kerja sedang, dan yang ketiga insulin kerja panjang. Tempat suntikan insulin harus berpindah-pindah, lengan, paha, pantat, perut. Interaksi obatnya ada obat-obat diuretik tiazid, glukokortikoid, agen-agen tiroid, dan estrogen meningkatkan gula darah. Efek sampingnya yaitu hipoglikemik. Jika insulin berlebih dapat menyebabkan cemas, gemetar, kulit dingin, dan lembab. Yang kedua, ketosidosis. Insulinnya tidak ada, gulanya pun tidak ada. Poin selanjutnya adalah antidiabetik oral. Antidiabetik oral berfungsi untuk merangsang sel-sel beta untuk mensekresi lebih banyak insulin. Tujuan terapinya secara primer ditunjukkan pada pencegahan jangka pendek, secara sekunder pencegahan komplikasi penyakit. Efek samping antidiabetik oral yaitu insulin, pemakaian tanpa makanan cukup dapat menyebabkan kecemasan, tremor, lemas. Obat-obatnya bisa dilihat di sini, ada tolbutamide dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.